Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan hingga kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkat jasa beliaunya lah kita bisa merasakan manisnya iman hingga detik ini. Semoga di akhirat kelak kita semua dipertemukan dengan beliau dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Oke, hadirin sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman. Hadirin sekalian, iman ini begitu penting untuk kita pelajari. Mengapa iman ini begitu penting untuk kita pelajari? Karena iman inilah yang nantinya akan menjadi penentu keselamatan kita di akhirat kelak. Sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berbuat kezaliman yang. Dan sebagaimana telah disabdakan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalika dakhala al-jannah. Rawahul Muslim. Artinya, barang siap dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian ia mati di atas keyakinan tersebut, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iman kepada para utusannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dan para rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada Allah dan iman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya terkumpul dalam Aqaid 50. 50 itu hadirin terdiri dari 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, 20 sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, 1 sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala, 4 sifat wajib bagi para nabi dan rasul, 4 sifat mustahil bagi para nabi dan rasul, dan 1 sifat jaiz bagi para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sebutkan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita imani. Yang pertama adalah sifat wujud. Kita harus yakin bahwa
Allah Subhanahu wa taala itu wujud, yaitu ada. Allah Subhanahu wa taala harus kita yakini keberadaannya. Yang kedua adalah kidam. Kidam artinya dahulu. Maka kita perlu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wujudnya dahulu sebelum seluruh perkara yang ada di dunia ini wujud. Allah Subhanahu wa taala itu telah wujud. Sifat wajib bagi Allah yang ketiga adalah baqo, yaitu kekal. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala ini kekal abadi selama-lamanya. Sifat wajib bagi Allah yang keempat adalah mukhalafatu lil hawadisi. Maknanya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya. Sehingga wujud Allah ini tidak serupa dengan makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang wujudnya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah amun, buta. Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala mustahil untuk memiliki sifat amun atau buta. Sifat mustahil bagi Allah yang kedua adalah somun, tuli. Allah Subhanahu wa taala ini Maha mendengar. Maka Allah Subhanahu wa taala ini sangat mustahil untuk memiliki sifat somun, yaitu tuli. Sifat mustahil bagi Allah yang ketiga adalah bukmun, yaitu bisu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini Maha berfirman, maka Allah Subhanahu wa taala ini mustahil memiliki sifat bukmun atau bisu. Kemudian di antara sifat wajib bagi para nabi dan rasul yang kita perlu yakini, yang pertama adalah sidik. Kita harus yakin bahwa seluruh nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang jujur. Kemudian sifat wajib bagi para nabi dan rasul Allah yang perlu kita imani adalah amanah. Kita harus meyakini bahwa setiap nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Contohnya saja yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, panutan kita, beliau adalah orang yang sangat memiliki sifat amanah. Sifat wajib bagi para nabi dan rasul yang ketiga adalah tabligh, yaitu menyampaikan. Para nabi dan rasul ini menyampaikan ajaran atau risalah yang telah Allah Subhanahu wa taala ini kepada keluarganya maupun umatnya. Kemudian sifat wajib bagi para nabi dan rasul yang keempat adalah fatona. Kita harus yakin bahwa setiap nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala ini adalah fatona, yaitu orang yang cerdas. Kemudian sifat mustahil bagi para nabi dan rasul yang pertama adalah kadzib, yaitu pendusta. Bagaimana ia dapat dipercaya dalam menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia ini adalah seorang pendusta. Yang kedua, sifat mustahil bagi para nabi dan rasul adalah khianat. Khianat yaitu berkhianat. Maka mustahil bagi para nabi dan rasul ini memiliki sifat khianat. Sifat mustahil bagi para nabi dan rasul yang ketiga adalah kitman, yaitu menyembunyikan wahyu. Kemudian sifat mustahil bagi para nabi dan rasul adalah al-jahlu, yaitu bodoh. Jadi tidak mungkin para nabi dan para rasul ini orangnya adalah orang bodoh. Tentu saja mereka fatona, yaitu beliau-beliaunya para nabi dan rasul adalah orang yang cerdas. Jadi dapat disimpulkan dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah pada pertemuan kita kali ini kita membahas tentang iman. Dan iman itu adalah kita meyakini dengan hati kita, kita bersyahadat dengan lisan kita, dan kita melakukan amalan-amalan soleh dengan anggota badan kita.
Kemudian di antara tujuan paling penting kita ini beriman adalah supaya kita bisa selamat di akhirat kelak. Supaya kelak di akhirat kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kesimpulan dari pembahasan kita pada kali ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala yang terkumpul dalam Al-Qaid 50 yaitu atau Akidah 50 yang diantaranya mencakup 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jais bagi Allah, 4 sifat wajib bagi para nabi dan rasul, 4 sifat mustahil bagi para nabi dan rasul, dan 1 sifat jais bagi para nabi dan rasul. Walaupun tidak saya sebutkan secara lengkap seluruhnya. Oke, hadirin sekalian, mungkin itu saja pembahasan singkat tentang iman pada kesempatan kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.